Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, para kaum muslimin, para pemirsa Mucar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang pahala begitu besar di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari meniti hari demi hari di bulan ini dengan kesungguh-sungguhan amal dan kekhusyuan dalam hati kita ini. Selanjutnya, sepenuh doa keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan contoh begitu jelas kepada kita sebagaimana mengisi bulan Ramadan dengan penuh amal kebajikan. Kaum muslimin, pemirsa Mucar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak awal Ramadan memang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bulan musim kebaikan, di mana setiap pecinta kebaikan diundang untuk berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan dan hari-harinya yang singkat dengan memenuhinya dengan amal kebaikan yang bermacam-macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri khusus bulan Ramadan, yaitu tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabun nar wa tusaffadu fi syayatin wa yunadi fihi munadi kulla lailatin ya baghiyal khair halumma wa ya baghi syarrul aqsir hatta yunqadi Ramadan. Bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, lalu ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Maka inilah harus kita yakini dalam hati. Sejak awal menyambut bulan Ramadan, visi kita adalah menjadikan sebagai ladang amal kebaikan dan keberkahan. Adalah sebuah kesalahan jika ada orang yang memandang bahkan kemuliaan Ramadan hanya terkait keistimewaan ibadah puasa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah mencontohkan dengan jelas kepada kita melalui banyak riwayat sahih yang tersebar di kitab para ulama, bagaimana mereka mengisi Ramadan dengan berbagai amal kebaikan begitu rupa, berlomba-lomba dan terus berlomba seolah tak rela
jika bulan ini hanya berhiasi kemalasan dan duduk semata. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sajakah amal kebaikan dan ibadah unggulan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya di hari-hari Ramadan yang penuh berkah ini? Mari sejenak kita mengkajinya dengan singkat satu demi satu, agar motivasi kita untuk mampu menjalaninya, agar memotivasi kita untuk mampu menjalankannya di bulan Ramadan yang telah berjalan beberapa hari ini. Yang pertama yaitu menjalankan sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Salah satu yang menjadi ciri khas bulan Ramadan adalah sholat tarawih berjamaah. Bulan Ramadan menjadi begitu semarak di malam hari karena pelaksanaannya sholat tarawih berjamaah. Riwayat tentang keutamaan qiyam Ramadan atau sholat tarawih ini begitu sering kita dengar di hari-hari ini, dan bahkan telah kita hafal tanpa sengaja. Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya yang mulia, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Menjalankan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan keyakinan akan keutamaannya, pahalanya, akan membuahkan gugurnya dosa-dosa kita yang terdahulu. Karenanya ini menjadi amal unggulan di bulan Ramadan yang sungguh sangat sayang untuk dilewatinya begitu saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah pelaksanaan sholat tarawih berjamaah ini tidak lepas dari peran seorang sahabat yang mulia. Beliau Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dahulu pada awalnya Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabat untuk menjalankan qiyamul Ramadan. Namun dari hari ke hari kaum muslimin bersemangat dan berjumlah terus bertambah, hingga akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk sholat sendiri-sendiri di rumahnya, karena takut hal tersebut menjadi wajib bagi umatnya. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang pemimpin terhadap umatnya. Namun waktu terus berjalan. Ketika Sayyidina Umar melihat para sahabat di Madinah sholat sendiri-sendiri saat malam Ramadan menjelang, maka kemudian beliau berinisiatif dan berijtihad untuk mengumpulkan kembali kaum muslimin dalam sholat tarawih berjamaah, dan memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sebagai imamnya. Mari kita lihat terus berusaha istiqomah menjalankan sholat tarawih berjamaah agar menambah syiar dan cahaya bulan Ramadan. Sholat tarawih hendaknya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, bukan hanya uwuh pekewuh karena dilihat anak dan istri. Sholat tarawih juga hendaknya kita jalankan dengan penuh kekhusyuan, bukan malah sebaliknya mengerjakan dengan cepat, terengah-engah.
bahkan jauh dari kekhusyuan dan ketenangan. Kita bisa bercermin bagaimana Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh dalam qiyamul lailnya. Bahkan hingga kaki beliau yang mulia bengkak-bengkak karena begitu lamanya beliau berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu menghayati dan menjalani ibadah tarawih Ramadan yang benar-benar membantu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal unggulan yang kedua yaitu tilawah dan tadarus atau mempelajari Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Bukan saja karena Al-Qur'an turun di dalam bulan Ramadan, namun karena memang salah satu agenda dan amalan Ramadan adalah membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Inilah salah satu sunnah dan bulan Ramadan yang begitu jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas menceritakan, an Ibni Abbas radhiyallahu an qala wa kanatil qaw fi kulli lailati min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Adalah Jibril menemui Rasulullah tiap malam dalam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Qur'an. Sudah menjadi kebiasaan baik yang ada di masyarakat kita, bersama-sama membaca dan saling menyimak bacaan Al-Quran yang sering disebut dengan tadarus. Begitu pula dengan kebiasaan lain, yaitu menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari Ramadan ini. Ini semua harus kita jaga dan syukuri. Dan tentu tidak lupa kita berusaha untuk meningkatkan dari hari ke hari. Bukan hanya sekedar membaca atau tilawah, namun juga mempelajari dan memahami maknanya. Mengingat makna tadarus sendiri secara bahasa adalah saling belajar dan mempelajari Al-Quran. Hal ini menjadi amal baik yang pernah Rasulullah SAW promosikan di hadapan para sahabat. Beliau bersabda dengan gamblang, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengerjakannya kepada yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Maka setiap kita bisa berusaha untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dari yang mulai sederhana, belajar dan mengerjakan membaca Al-Quran huruf per huruf, belajar dan mengajarkan tafsir atau makna ayat per ayat dan dari Al-Quran, atau bahkan hingga belajar memahami makna dan kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ini semua tentu bukan hal yang mudah, namun bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memulai atau meningkatkan kedekatan kita terhadap Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menyediakan waktu khusus dalam hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran siang dan malam, namun juga mencoba untuk memahami dengan mentadaburnya. Terlebih lagi saat ini begitu banyak ceramah, kajian
pengajian yang membahas seputar Al-Quran dan tafsirnya, maka akan sangat indah dan berkesan Ramadan kita jika kita mampu menghadiri majlis-majlis ilmu semacam itu. Kita juga perlu mengingat bahwa hakikat kemuliaan Al-Quran akan dapat kita rasakan dengan benar-benar mentadabburi ayat-ayatnya sebagaimana jelas disebutkan di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Para kaum muslimin, pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sholat tarawih dan tilawah Al-Quran adalah dua dari sekian banyak amal unggulan di bulan Ramadan ini. Mari bersama-sama menguatkan tekad saling menasehati satu sama lainnya, seraya memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar kita bisa menghiasi Ramadan ini dengan sepenuh amal kebaikan. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekelumit tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.